mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Walaupun masih online, Tuhan, kiranya Tuhan Yesus melindungi, menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, ku menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat ya. Tuhan menyertai kita di sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita setiap hari. Tuhan telah memberikan kita kesehatan, Tuhan telah memberikan kita udara yang segar yang bisa kita hirup. Dan tiba saatnya kita akan mengucapkan terima kasih untuk Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita menyanyikan sebuah lagu Jalan Serta Yesus. Ayo Kak Rika ngajak kalian untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat ya. Jalan Serta Yesus. Ikuti gerakan Kak Rika ya. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mau masuk di dalam hati setiap anak-anak-anak-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati kami, bukalah hati kami serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat masuk dan tertanam ke dalam hati kami. Semua dapat menjadi pedoman dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang manis, pagi ini firman Tuhan berbicara tentang 10 perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Nah, adik-adik ingat gak bunyi perintah Tuhan yang kelima? Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Nah, pagi ini kakak punya cerita nih tentang kisah si kelinci. Yuk kita simak bersama ceritanya. Pada suatu hari, ada seekor kelinci kecil bernama Bobby. Ia tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Pada saat ayah Bobby masih hidup, ayah dan ibu Bobby bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun Bobby tidak pernah membantu sama sekali. Bobby tahunya segala sesuatu sudah tersedia baginya. Ia tumbuh menjadi kelinci yang semena-mena, pemalas, dan selalu ingin menang sendiri. Meskipun ayahnya sudah meninggal, sikap Bobby tidak berubah. Ia tidak pernah membantu ibunya. Nak, ibu mau ke kebun untuk mencari makanan. Apa kamu tidak ikut? Tidak, Bu. Aku masih ngantuk nih. Baiklah nak, ibu pergi dulu ya. Sarapan sudah ibu siapkan. Nanti jangan lupa dimakan. Iya, Bu. Ibu kelinci pun pergi ke kebun untuk mencari sayur-sayuran. Tak lama kemudian Bobby pun bangun dan makan sarapannya. Nyam nyam nyam. Sedap sekali makanan ini. Nyam 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 nyam. Siang harinya, ibu Bobby pulang untuk menyiapkan makan siang untuk Bobby. Bobby, ini makan siangmu sudah siap. Iya, Bu. Ibu akan kembali ke kebun untuk mencari makanan. Iya. Ibu Bobby kembali ke kebun hingga sore hari. Sifat Bobby yang pemalas membuat ibu sangat sedih, karena anak yang malas tidak akan menjadi anak yang mandiri, dan pada akhirnya akan rugi sendiri setelah dewasa. Bobby, sini nak, bantu ibu. Jangan malas-malasan begitu. Ah, ibu ini apa gak lihat kalau aku masih ngantuk? Biasanya kan ibu juga kerja sendiri kan? Bobby tidak mau menuruti nasihat ibunya. Hingga musim panen pun tiba. Wortel dan sayuran di kebun sudah siap dipanen. Dengan sabar, ibu bekerja hingga larut malam untuk memanen sayurannya sendiri. Ibu pun membawa hasil panennya pulang ke rumah. Namun, Bobby menyambut kedatangan ibunya dengan marah-marah. Ibu dari mana? Seharian ini sampai larut malam baru pulang. Aku sangat kelaparan. Teriak Bobby sambil bersungut-sungut. Ibu dari kebun memanen sayuran. Ayo Bu, siapkan makanan. Aku lapar. Baiklah nak. Meskipun lelah, ibu Bobby tetap menyiapkan makanan buat Bobby. Bobby, ini makanannya. Ibu lelah, ibu mau istirahat dulu ya. Keesokan harinya, ibu Bobby jatuh sakit. Ibu cepatlah bangun, aku lapar. Siapkan makanan untukku Bu. Anakku, ambillah makanan sendiri. Kamu kan sudah besar. Bobby sangat kesal dan pergi ke kebun untuk mencari buah-buahan. Pada saat itulah Landak lewat. Hai Bobby, di mana ibumu? Ibu sangat pemalas Landak. Sudah siang begini, ia masih tidur. Hah? Yang benar kamu Bobby. Ibumu sangat rajin. Kemarin ia di kebun sampai larut malam. Jangan-jangan ibumu sakit. Bolehkah aku ke rumahmu? Ujar Landak sambil menuju ke rumah Bobby. Bobby hanya diam saja sambil mengikuti Landak. Sesampainya di rumah Bobby, Landak pun langsung melihat keadaan ibu Bobby. Bobby, ibumu sakit. Kenapa kamu tinggalkan sendirian? Ia pasti kelelahan. Bekerja sendirian sampai larut malam kemarin. Bobby terdiam mendengar perkataan Landak. Ia pun pergi ke dapur untuk mengambil makanan buat ibunya.
Ibu ini makanlah supaya ibu sehat kembali. Bobby, ibumu sangat baik dan rajin. Kamu harus membantunya, jangan sampai ibumu capek sendirian. Iya Landa. Coba kamu bayangkan, bagaimana kalau ibumu meninggalkan kamu, lalu kamu harus hidup sendirian. Bobby merenungkan perkataan Landa. Ibu maafkan aku ya. Mulai sekarang aku mau menjadi anak yang rajin membantu ibu. Terima kasih ya Landa sudah menyadarkan aku atas kesalahanku selama ini. Sejak saat itu, Bobby menjadi anak yang patuh dan suka membantu ibunya. Halo adik-adik, menghormati orang tua adalah salah satu perintah Tuhan. Nah, berikut yuk kita saksikan video tentang Musa yang menerima 10 perintah Tuhan. Kita saksikan ya, jangan sampai ngantuk. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Setialah pada suami atau istrimu. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang mereka tahu cara menaati Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mengikuti acara dari permulaan, pertengahan, hingga menjelang akhir. Kita sudah mendengarkan cerita, yaitu Tuhan memberikan 10 perintah Allah di gunung apa tadi? Sinai. Pinter ya, jempol. Selain Sinai, apa nama lainnya? Horeb. Iya pinter, gunung Horeb. Satu lagi, selain Sinai, selain Horeb, apa? Torsina. Sinai, Horeb, Torsina. 10 perintah Allah. Nah, itu seperti kalau kita di negara Indonesia ini punya Undang-Undang Dasar 1945. Kita warga kerajaan surga, undang-undangnya 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu tadi sudah dinyanyikan.
menghafal sambil menyanyi. Nanti dihafalkan biar bisa. Itu menjadi materi kalau ujian praktek kelas 6. Ingat-ingat nih. Juga menjadi materi kalau gereja mengeluarkan sertifikat untuk persyaratan masuk SMP. Makanya harus dipahami, harus dihafal. Tadi sudah diingatkan, antara lain nomor 5, siapa yang ingat? Jangan, kok jangan? Ayo, apa? Hormatilah ayah ibumu. Hormati ayah ibumu, orang tuamu. Ini penting sekali, karena orang tuamu itu sebagai wakilnya Tuhan yang Anda lahir di dunia karena melalui orang tuamu. Ini ya, harus menghormati orang tua. Ya. Berikutnya yang 6, jangan apa? Membunuh. Ya. Yang ke-7, jangan berzinah. Jangan berzinah itu apa? Kalau sudah suami istri tidak boleh nikah lagi. Tidak boleh cerai. Itu namanya nanti selingkuh. Ayo, siapa yang suka lihat sinetron? Ayo, jangan ikut-ikutan tuh, di sana itu banyak cerita-cerita selingkuh itu. Dosa, tidak boleh. Nah ini tidak boleh. Makanya tadi 10 perintah Tuhan harus ditaati. Undang-undang yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak Tuhan. Taatlah pada perintah Tuhan di dalam kehidupan yang diringkas. Nomor 1 sampai 4 itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Nomor 5 sampai 10 yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang ke atas itu disebut garis vertikal seperti tiang salib yang ke atas. Yang ke samping dengan sesama itu nomor 5 sampai 10 itu disebut garis horizontal. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan lebih utama. Hubungan dengan sesama pun juga tidak boleh diabaikan. Sama-sama penting, yaitu taat pada Tuhan, taat pada sesama, khususnya orang tua sebagai wakil dari Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mentaati semua apa yang difirmankan, yaitu 10 perintah Allah atau dasar titah. Demikian yang menjadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, yaitu tentang 10 perintah Allah, yaitu melalui Nabi Musa ketika ada di Gunung Sinai. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini berbicara tentang 10 firman Tuhan. Yuk, mari kita pujikan pujian 10 firman Tuhan. Disampaikannya pada bangsa Israel.
kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akhiri kebaktian pada minggu hari ini dan kita tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali ya Tuhan, anak-anak mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian pada minggu hari ini. Dan Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami, menjadikan kami garam dan terang dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana sekolah minggunya hari ini? Seru banget. Bagus, seru banget. Pasti adik-adik di rumah juga seru kan hari ini? Nah, kita sudah sampai di akhir acara ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa ya, ingat, jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.